Shalom, good morning. Sudah pada bangun? Ya, puji Tuhan hari ini ada sukacita karena kita boleh tiba di hari Kamis yang manis, tanggal 11 Februari 2021. Sebahagian besar kita pasti bersukacita karena besok adalah libur nasional. Wow, saya percaya kalau tidak ada pandemi COVID-19, maka semua kita sudah punya program for the long weekend. Tapi apapun itu, pagi ini kita patut bersyukur karena Tuhan menjagakan kita dari tidur kita. Nah, pagi ini saya mengambil tema kepada kita sekalian, sahabat, pemadaman sungut-sungut. Oh, apa pula itu pemadaman sungut-sungut? Orang taunya pemadaman listrik ya, tapi pagi ini ada firman yang luar biasa. Maka saya kasih dia tema pemadaman sungut-sungut. Nah, nanti kita bicara kenapa disebut pemadaman. Kalau pemadaman listrik diadakan berarti dari pusat, ya, pusat gardu dimatikan. Nah, itu dia. Sudah mulai tertarik kan? Ya, kita baca dulu firman Tuhannya. Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Ya, peristiwa ini terjadi di dalam Yohanes 6. Nanti kita bisa baca dalam keseluruhan pasal. Yesus berkata kepada para murid bahwasanya dialah roti yang telah turun dari surga. Dikatakan di ayat 41, dialah roti yang telah turun dari surga. Nanti di ujung pasal 6 malah Yesus bertanya kepada para murid, "Terlalu keraskah perkataanku ini?" Tapi ada tapinya. Kemudian beberapa dari para murid itu mengundurkan diri. Wow, dampak sungut-sungut sungguh sangat luar biasa dan sungguh sangat berbahaya. Kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, ya, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, hampir sebahagian besar mereka mati di padang gurun oleh karena sungut-sungut. Maka itulah kita beri tema kita pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas hidup kita, pemadaman sungut-sungut. Ternyata sungut-sungut, keluh kesah, apapun itu tidak menyukakan hati Tuhan. Kita di dunia jasmani biasa bilang, kamu jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, nanti mukamu memanjang seperti pepaya Bangkok, jelek kelihatannya. Kita sering berkata jangan bersungut-sungut. Tapi tema kita adalah pemadaman sungut-sungut. Jadi kalau pemadaman listrik ada dari pusat, dari sentral, dari dari gardu dimatikan, maka seluruh area di bawah gardu itu listriknya akan mati. Nah, ketika Yesus memerintahkan kita di Yohanes 6 ayat 43, jangan kamu bersungut-sungut, maka pagi ini sebelum kita beraktivitas, tugas kita adalah mencari tahu di mana gardu sungut-sungut kita itu. Ayo, siapa yang tahu? Gardu sungut-sungut kita ada di hati kita. Maka bukan kita padamkan hati kita, tapi kita jaga hati kita sedemikian rupa. Seperti Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." 3 hari ini kita berbicara tentang doa. Bertekun di dalam doa. Dalam otoritas Allah adalah doa.
Lalu ada skala prioritas Tuhan. Nah, hari ini ketika pemadaman sungut-sungut akan segera kita lakukan. Pastikan hati kita tahir. Pastikan hati kita tahir. Sehingga ketika hati kita tahir, kita tidak akan sungkan. Kita tidak akan tersipu-sipu datang menghampiri Tuhan. Maka dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi ini, jangan pakai logikamu. Sandarkanlah segala apa yang ada dalam hidupmu kepada Roh Kudus semata. Pemadaman sungut-sungut. Pagi ini kita deklarasikan. Terjadi dalam hidup kita dan kita bisa menjalani hidup. Kita tidak seperti murid-murid, sebagian murid-murid, nanti boleh lihat di keseluruhan pasal 6, di ayat-ayat akhir dikatakan, kemudian beberapa dari mereka mengundurkan diri. Karena mereka bersungut-sungut untuk apa yang tidak perlu mereka sungut-sungutin. Toh kenapa mereka harus mengikut Yesus? Kalau akhirnya bersungut-sungut dan mengundurkan diri. Dengar baik, kita juga. Ngapain kita menjadi orang percaya kalau kita bersungut-sungut? Mungkin sebelum ini ketika kita terjaga dari tidur kita yang kita pikir adalah dapur yang tidak punya beras. Mungkin ketika kita terjaga dari tidur, kita berpikir bagaimana kejar tayang dalam pekerjaan yang menumpuk. Ketika kita terjaga dari tidur kita, yang kita ingat adalah utang belum bayar dan seterusnya, sehingga membuat kita bersungut-sungut. Tapi ada warning, sungut-sungut itu berbahaya. Sungut-sungut itu bisa membinasakan. Ayat lain sebagai pencerahan buat kita semua pagi hari ini. Sudah mulai segar kan? Ya, Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, ini tambah lagi berbantah-bantahan. Dengar baik, kau suami istri jangan berbantah-bantahan. Begitu bangun istri protes mana uang belanja. Begitu bangun suami tanya sama istri mana kopi. Bukan saling ajak, kita bangun mesbah yuk. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu contoh kecil. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow, sekarang saya nampakkan benang merahnya. Ternyata kita tidak hanya di tengah pandemi COVID-19, tapi kita di tengah generasi yang bengkok dan sesat hatinya. Sehingga kita perlu pemadaman sungut-sungut agar kita, apa dikatakan, bercahaya. Pemadaman sungut-sungut bukan berarti menjadi gelap, tapi ketika kita mengadakan pemadaman sungut-sungut, maka kita bercahaya. Inner beauty kita keluar. Keilahian, kewibawaan ilahi yang ada dalam diri kita menjadi keluar. Dan dikatakan seperti bintang-bintang di dunia. Saya nggak peduli pendetakah kamu, pensiunankah kamu, ibu rumah tanggakah kamu, siapapun kita. Ketika kita sudah berhasil melakukan pemadaman sungut-sungut, seperti Filipi 2 ayat 15 berkata, kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Dan itulah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Dengar baik. Saya tutup. Kenapa kita harus melakukan pemadaman sungut-sungut agar kita muncul seperti bintang? Saya akhiri dengan ayat ini dari Roma. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-19. Sebentar. Roma ayat 8
pasal 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan itu hanya boleh terjadi jika kita saat ini sepakat melakukan pemadaman sungut-sungut. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ayo kita bermesbah atau bersatu teduh, atau sudah bermesbah bersatu teduh sebelum bertemu dengan saya. Saya mau mengucapkan selamat beraktivitas. God bless you.